Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga alhamdulillah wa syukrulillah pada siang hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian dan mudzakarah kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini ada manfaat dan barokahnya, dan mudah-mudahan kegiatan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya selawat teriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan bagi Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang penuh dengan cahaya keimanan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin kaum muslimin, muslimat, para pengunjung taman surga yang dimuliakan Allah. Jadi sebelum kita memulai pengajian kita pada siang hari ini, kita terlebih awal kita bertawassul kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para guru, para aulia sampai akhir silsilah. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il anbiya wa sahabati wal qarabati wat tabi'in. Syaulillahi lahumul Fatihah. Sayyidina al-faqih al-muqaddami Muhammad ibn Ali Ba'alawi wa usulihi wa furu'ihi sawiran wa kabiran zakaran wa unsa aina makanu min masyarikil ardi ila magharibiha. Inna Allah ta'ala al-karima yu'ti masyairahum wa yunawwiru dhara'yahum wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina wa 'alal muslimin min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa 'ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidina Ahmad Badawi wa Sayyidina Ahmad Rifai wa Sayyidina Ibrahim Ad-Dasuqi wa Sayyidina Ibrahim Al-Bajuri wa Sayyidina Abil Hasan Asyadili wa lil Imam Syafi'i wa lil Imam Al-Hanafi wa lil Imam Al-Maliki wa lil Imam Ahmad Hanbali wa li abdika Syekhina Muhammad Khalil Al-Bankalani wa Syekhina Syamsul Arifin wa Syekhina Asad Syamsul Arifin wa Syekhina Hamad Syamsul Arifin wa Syekhina Muhammad Salih Hambali wa risali sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin. Inna Allah ta'ala yahmina bihimayatihim wa yumidduna bimadadihim wa yanfa'una bibarakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada siang hari ini kita akan membahas tentang sholat berjamaah pada kitab Taqriratus Sadidah halaman 289. Babu sholatil jamaati. Ini adalah bab yang menjelaskan tentang sholat berjamaah. Al-jama'atu lughatan at-ta'ifatu. Adapun jamaah secara bahasa artinya adalah at-ta'ifah.
segolongan atau sekelompok orang. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan darinya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Jadi dasar bahwa jam'ah secara bahasa yang diambil kata-kata ta'ifah itu adalah dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat An-Nisa ayat 102. Faltaqum, dan hendaklah berdiri ta'ifatun segolongan minhum dari mereka ma'aka bersama kamu. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, demikian juga dasar yang kedua yang dijadikan argumentasi atau dalil ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Wa ta'ifatun, dan beribadah juga sekelompok minal ladzina dari orang-orang ma'aka bersama kamu. Jadi dua ayat ini adalah menjadi dasar bahwa jamaah yang diartikan ta'ifah itu adalah diambil yang pertama dari firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 102 dan surat Muzammil pada ayat ke-20. Wa syar'an, adapun jamaah secara syara, rabtu sholatil ma'mumi bi sholatil imami, ialah ikatan atau hubungan sholatnya makmum bi sholatil imami dengan sholatnya imam. Ya. Jadi hubungan atau ikatan antara sholatnya seorang imam dan makmum, maka itu adalah disebut dengan jam'ah secara syara. Aqalluha, adapun paling sedikitnya, imamun wa makmumun, adalah dilakukan oleh seorang imam dan makmum. Fatusamma jama'atan, maka dinamakanlah itu adalah kepada jamaah. Wa yahsulu biha, dan hasil biha dengan jamaah itu, ya antara makmum dan imam itu hanya berdua. Aslu sawabil jama'ati, apa asal pahala berjamaah. Nah, jadi paling sedikitnya berjamaah itu adalah bisa dilakukan dua orang, yakni antara imam dan makmum. Dan juga sholat itu bisa dilakukan di mana saja. Apakah dilakukan di kantor, ataukah dilakukan di rumah, atau dilakukan di mushola. Bahkan yang lebih utama itu jika dilakukan di masjid. Fadluha kabirun, dan adapun fadilah berjamaah itu adalah sangat besar sekali. Wala yatahawanu biha illa man fi qalbihi nifaqun, dan tidaklah mempermudah seseorang dengan jamaah itu kecuali man orang fi qalbihi nifaqun, di dalam hatinya itu memiliki sifat munafik. Jadi tidaklah kita kemudian meremehkan, mempermudah, ya, menganggap ringan sholat berjamaah itu, kecuali itu adalah kita memiliki sifat munafik dalam hati kita. Kama qala ba'duhum, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian para ulama. Wa fil hadithi, dan juga dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sholatal jama'ati ta'dilu 25 min sholatil fardhi. Sesungguhnya sholat berjamaah itu adalah sepadan dengan 25, ya, dibandingkan dengan sholat sendirian. Atau di dalam hadis yang lain juga dijelaskan tentang keutamaan dan fadilahnya, dan itu adalah menggunakan hadis yang mengatakan sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajatan. Jadi sholat berjamaah itu adalah lebih utama dilakukan daripada sholat sendirian dibandingkan dengan 27 derajat. Jadi ada dua riwayat hadis yang terdapat di dalam kitab ini.
Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, jadi ada yang mengatakan 25 derajat dan ada yang mengatakan 27 derajat. Waqad ajaba an-Nawawi an hadzal khilaf bainar riwayatain, katanya. Dan menjawab Imam Nawawi dari perbedaan ini, itu adalah di antara dua riwayat ini, bi anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafi ahwalil musallin was shalah. Itu terjadi perbedaan karena perbedaan keadaan orang-orang yang sholat, ya, dan sholat itu sendiri. Fayakunu di ba'dihim khamsan wa ishruna, ada sebagian yang mendapatkan fadilah keutamaan 25 derajat, wali ba'din, dan ada sebagian yang mendapatkan sab'un wa ishrun, jadi 27 derajat. Bihasbi kamalis sholati, itu dilihat dari aspek kesempurnaan sholatnya, wa muhafadzatu ala hayatiha, dan juga memelihara terhadap cara-caranya sholat, wa khusyu'iha, dan khusyuknya, wa kasratu jama'atiha, dan dilihat dari aspek jamaahnya, ya, dan kemuliaan tempat sholat itu sendiri. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, sehingga dia itu adalah memiliki perbedaan yang signifikan di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Jadi ada kemungkinan yang mendapatkan 25, ada kemungkinan yang mendapatkan 27. Karena itu dilihat dari beberapa aspek. Mungkin dari segi tempatnya, dari segi orang yang sholat sendiri, ya, apakah dia sudah melakukan sholat itu sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang dilakukan dalam sholat ataukah tidak. Terutama sekali adalah dari aspek khusyuknya. Karena Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan bahwa sholat seseorang itu diterima oleh Allah itu adalah ma'aqala bihi, di mana seseorang ingat di dalam sholatnya. Kalau seorang ingat hanya pada takbiratul ihram, maka dia akan mendapatkan pahala pada takbiratul ihramnya. Kalau dia ingat pada waktu bacaan Fatihahnya, maka dia akan mendapatkan pahala pada bacaan Fatihahnya, dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah dilihat dari beberapa aspek itu. Makanya orang yang melaksanakan ibadah sholat itu, kalau kita lihat di dalam banyak tafsir, misalkan di dalam kitab Safwatut Tafasir, jadi di situ ketika Imam Syekh Ali As-Sabuni menafsirkan tentang qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, sungguh bahagia orang-orang mukmin yang jika mereka sholat itu mereka itu adalah khusyuk. Artinya di situ dikatakan mutazallilun. Jadi dia itu adalah merasa hina, merasa rendah di sisi Allah, sehingga itu adalah sangat merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemarin di dalam kitab Taqriratus Sadidah ini dijelaskan minimal, kata para ulama, kita khusyuk itu pada 3 tempat saja, minimal. Yang pertama itu adalah ketika seseorang membaca kata-kata inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah. Yang kedua itu adalah ketika seseorang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Dan perlu diingat bahwa lafaz iya itu tidak boleh dibaca ringan, karena kalau dia dibaca ringan maka nanti itu adalah menyembahnya kepada matahari. Jadi ini kadang-kadang kita sering, sebagian kita kemudian mendengar orang-orang yang kemudian meringankan lafaz iyyaka. Yang ketiga itu adalah ketika seseorang mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, minimal kata ulama di 3 inilah orang harus ingat. Nah, sehingga kata Imam An-Nawawi di dalam kitab ini, jadi fadilah orang mendapatkan 27, kemudian ada yang mendapatkan 25 dalam 2 riwayat hadis ini, itu adalah karena melihat beberapa aspek.
Jadi aspek pertama itu bisa saja itu adalah karena aspek keadaan orang yang sholat, ya. Kemudian sholat yang dilakukan juga, karena ada sholat yang berat dan ada juga yang ringan. Jadi kalau yang berat itu ya isya, subuh itu berat, maka itu kemudian ganjarannya juga berbeda dengan yang lain. Maka kalau orang sholat subuh berjamaah, Rasulullah bilang itu seakan-akan orang sholat malam sepanjang malam, sholat tahajud semalam sepanjang malam. Tapi kalau orang sholatnya itu adalah sholat isya, maka dia seakan-akan sholat setengah atau separuh malam. Jadi ini dilihat dari aspek sholatnya, ya. Kemudian dilihat dari aspek banyaknya jamaah, kemudian dilihat juga dari segi khusyuknya, kemudian dilihat juga dari dia menjaga hayat, kemudian menjaga rukun dan hak-hak yang harus dilakukan di dalam sholat. Jadi ketika orang melakukan sholat itu dengan benar, tepat, kemudian khusyuk, tempatnya juga utama, maka di sini orang akan mendapatkan fadilah yang berbeda dengan yang lain. Nah, jadi dua riwayat hadis ini itu adalah ditafsiri seperti itu oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Khashaisul Ummatil Muhammadiyah. Ya, ini yang pertama. Dan wa minha, dan ialah di antara fadilah berjamaah ini, maghfiratuz dzunub, adalah dapat menghapus terhadap dosa. Dan kalau di dalam kitab Taqriratus Sadidah ini, di situ dikatakan itu adalah al-'itqu wan najatu minan nar. Jadi dengan kita mendawamkan sholat berjamaah, maka kita akan dapat selamat dari api neraka. Ya. Kemudian yang kedua, as-salamatu minan nifaqi. Fadilah dari sholat berjamaah itu adalah seseorang akan terselamatkan dari sifat munafik itu sendiri. Ya, jadi orang akan selamat dari sifat munafik. Kalau yang pertama tadi itu adalah al-'itqu wan najatu minan nar, jadi selamat atau bebas dari api neraka. Di sini ada beberapa hadis yang dijelaskan di dalam kitab Khashaisul Ummatil Muhammadiyah ini. Jadi selamat dari nifak, kemudian wattazabzubu fi adabiddin, kemudian juga selamat dari bimbang dan ragu-ragu dalam agama. Wa taharatul qalbi lillahi, kemudian juga berjamaah itu dapat mensucikan hati. Wal iqbalu ala ta'atillah bil ikhlas, dan juga kita bisa menghadap kepada Allah dengan ikhlas, ya. Wa nurun yud'u fis sadri yastadi'u bihil mu'min fayatakhalla 'anir radha'il wa yatrukus shaghair adz-dzunub wa kaba'iriha. Dan juga ketika kita melazimkan mendawamkan berjamaah itu, maka Allah juga akan menaruhkan cahaya di dalam hati seorang mukmin. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yauman," barang siapa yang sholat arba'ina yauman 40 hari fi jama'atin, dengan berjamaah, yudrikut takbiratal ula, dan orang ini menemukan takbir pertama dari imam, maka kutiba lahu baro'atani, maka orang ini akan mendapatkan dua kebebasan. Yang pertama adalah kata Rasulullah, baro'atun minan nar, dia diselamatkan dari api neraka, wa baro'atun minan nifaq, dan yang kedua adalah dia akan terselamatkan dari sifat munafik. Ya, rawahu Tirmidzi. Nah, jadi apabila kita kemudian bisa melakukan berjamaah 40 hari, ya, arba'in ala 40 malam, ya, kemudian tidak tertinggal dari imam, ya, la tafutur rakaat pertama min sholatil isya. Jadi yang ini ada dua hadis. Yang pertama, barang siapa yang sholat 40 hari berjamaah kemudian tidak tertinggal dari imam takbir pertama, maka dia itu mendapatkan dua keselamatan.
kebebasan. Yang pertama adalah bara'atun minan nar, yang kedua adalah bara'atun minan nifaq. Jadi ini bagi kita bisa kita mulai dengan melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan ini. Mungkin bagi sebagian orang melakukan hal ini sulit, ya. Tapi kemudian kalau kita bisa mendawamkan ini, tadi kita sudah bahas bahwa sholat berjamaah itu tidak harus dilakukan di masjid, tidak harus dilakukan di musola, tapi dimanapun. Ketika seseorang melakukan sholat berjamaah 2 orang antara imam dan makmum, maka dia akan mendapatkan fadilah berjamaah itu. Jadi bisa juga dilakukan di rumah dan seterusnya. Dan itu sangat jelas ketika di dalam kitab Fathul Mujib Al-Qarib yang dikarang oleh Kiai Haji Afifuddin Muhajir, salah satu pengurus besar Nahdlatul Ulama, di situ mengatakan bahwa juga bisa dilakukan di rumah. Hadirin kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Wajah aydan an Umar bin Khattab, dan juga di dalam hadis yang datang dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqul man shalla fi masjidin jama'atan. Nah, kalau di sini dia langsung bilang masjid. Barang siapa yang sholat di masjid jama'atan secara berjamaah arba'ina lailatan 40 malam, la tafutuhu rak'atul ula min sholatil isya, kemudian dia itu adalah tidak tertinggal, ya, rakaat pertama dari sholat isya, kataballahu lahu biha itqan minan nar, maka orang ini akan tercatat sebagai orang yang terbebas dari api neraka, ya. Jadi kita bisa melakukan ini dengan anak kita, dengan istri kita, dan seterusnya. Karena berjamaah ini boleh juga seorang itu menjadi imam asalkan dia sudah mumayyiz, sudah tamyiz. Ya, jadi tidak mesti harus balik. Kemudian wamin fadailil jamaati, di antara fadilah-fadilah berjamaah, kita masih belum berbicara sampai teknis berjamaahnya, karena di awal-awal kitab ini masih dijelaskan tentang fadilah berjamaahnya, ya, belum berbicara tentang bagaimana teknis pelaksanaannya. Anna sawabaha yahsulu liman azama ala huduriha. Jadi orang, ya, yang berazam, yang berniat untuk hadir berjamaah, kemudian walau dia akan mendapatkan pahala berjamaah itu walau lam yudrikha biniyatin, walau dia tidak mendapatkan sholat berjamaah itu, mungkin karena ketiduran atau mungkin karena sesuatu yang lain, maka dia tetap mendapatkan fadilah berjamaah. Kenapa? Tafaddulan minallahi subhanahu wa ta'ala, ya, jadi itu adalah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam sebagian literatur mazhab Syafi'iyah, ya, kenapa seseorang itu juga salah satu hikmah dari sholat Jumat sampai 40 orang itu adalah karena di situ ada salah satu dari para wali, dari para wali-walinya Allah. Ya, maksudnya apa? Ya, jadi di situ mungkin orang yang sholat ini, ya, khusyuknya itu adalah konsisten, nyambung. Berbeda kalau kita sholat sendirian. Kadang kita di takbirnya yang khusyuk, kemudian di fatihahnya khusyuk, kemudian di suratnya tidak khusyuk, nanti di sujudnya khusyuk, kemudian di tahiyatnya tidak, dan seterusnya. Nah, kalau orang berjamaah di dalam beberapa literatur dijelaskan itu adalah tetap dia berkesinambungan. Jadi ketika imam khusyuk di fatihahnya, kemudian nanti mungkin ketika surahnya tidak khusyuk, bacaan surah, mungkin makmum yang A itu khusyuk di bacaan itu. Kemudian kita makmum si A tidak khusyuk di bacaan surah, khusyuk di surat itu, kemudian ketika ruku tidak khusyuk, yang makmum si B nanti akan khusyuk pada rukunya, kemudian si C akan khusyuk pada iktidalnya, sampai kemudian pada tahiyatnya. Nah, jadi di situ adalah salah satu keutamaan nyambungnya antara satu orang dengan yang lain. Jadi itu seperti stroke, jadi menyambung, ya, jadi seperti menyambung. Jadi ini salah satu keutamaannya.
Kemudian salah satunya dari keutamaan berjamaah ini, ya, min fadhailil jama'ah annaha mahbubatun ilallahi ta'ala. Jadi dia itu adalah sebagai salah satu perantara untuk, ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dengan berjamaah ini. Dan kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Jadi kalau kita bercita-cita besok ajak saya berjamaah, besok. Ya, umur kita sudah sampai 40, sudah sampai 50, kemudian ya tidak ada waktu lagi. Maka ketika itu ya tinggal penyesalan yang kita dapatkan. Dan sebenarnya gambaran penyesalan itu, walaupun besok di surga, itu kan seseorang itu juga ada rasa menyesal karena tidak mendapatkan makom yang lebih tinggi atau sepadan dengan yang lain. Ini sama saja ketika kita mungkin menjadi seorang siswa, menjadi seorang santri, jadi kita sama-sama menjadi pelajar dulu, tapi kemudian tingkat ibadahnya, tingkat belajarnya, tingkat ilmu yang didapatkan berbeda. Kenapa ya? Karena mungkin salah satu teman kita itu adalah dia rajin, istiqomah, dan konsisten. Nah, begitu juga mungkin gambaran di akhirat nanti. Nah, jadi ini adalah keutamaannya ya untuk kita. Ya, wa min fadhailil jamaati, dan ialah di antara fadilah berjamaah itu, ya, annal musalli yanalu barakatat ta'min wat tasmi' wat tahmid. Jadi orang yang sholat berjamaah itu akan mendapatkan berkahnya bacaan amin, tasmi' dan tahmid. Dan perlu kita ingat bahwa tasmi' itu dalam mazhab Syafi'i itu tetap sunnah. Walaupun imam itu membaca sami'allahu liman hamidah, maka makmum tetap disunahkan membaca sami'allahu liman hamidah. Berbeda dengan mazhab yang lain. Jadi mazhab yang lain itu adalah cukup bacaan sami'allah itu adalah pada bacaan imam. Jadi makmum tidak sunnah untuk membaca sami'allah. Jadi langsung membaca Rabbana walakal hamd dan seterusnya. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu sunnah. Ya. Dalam mazhab Syafi'i tetap sunnah membaca sami'allahu liman hamidah walaupun imam membacanya. Jadi tetap kesunahan itu dibaca. Sama kadang-kadang ya banyak hal-hal praktek sholat itu adalah yang memang berbeda dengan apa yang sudah dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan salah satu yang dapat kita lihat adalah ketika orang sholat ketika salam, seringkali kita jumpai itu adalah membuka tangan kanan ketika salam ke kanan dan membuka tangan kiri ketika salam ke kiri, ya. Atau membuka tangan kanan ketika salam ke kanan dan menutup tangan yang kiri ketika salam ke kiri. Padahal itu dalam mazhab Syafi'i itu adalah min ba'di makruhiyatis shalah. Itu adalah salah satu dari kemakruhan sholat. Jadi membuka tangan itu, jadi sengaja dibuka assalamualaikum, itu makruh. Itu bisa dibaca di dalam kitab Irsyadul Ibad. Jadi tidak salah di situ ada dijelaskan tentang kemakruhan itu. Ya, assalamatu minan nifaq. Ya, jadi fadilah berjamaahnya adalah mendapatkan keberkahan amin, tasmi dan tahmid. Ya. Nah, pada lafaz amin inilah yang disunahkan bersamaan antara imam dan makmum. Ya. Kalau yang lain-lain ya seperti gerakannya yang sama itu makruh. Kalau dia mendahului imam, jika mendahuluinya itu adalah 2 rukun, maka itu batal sholatnya. Atau jika dia telat dari imam, tertinggal dari 2 imam 2 rukun, maka itu bisa batal juga sholatnya. Jadi mendahului imam 2 rukun batal, telat dari imam batal. Kemudian tempat batalnya di mana juga? Ketika takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram seorang makmum mendahului imam itu batal sholatnya. Tapi kalau yang lain-lain, misalkan rukunya bersamaan dan seterusnya, itu adalah makruh. Ya.
Jadi ini hal-hal yang menurut kita perlu kita perbaiki secara bersama-sama. Ya, wa fi riwayatin idza ammana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Ini ya. Jadi barang siapa yang antara aminnya dia dengan aminnya imam itu bersamaan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu dari dia. Jadi ini salah satu tempat tempat kesunahan bersamaan antara imam dan makmum. Dan kalau imam itu dia tidak wajib niat jadi imam kecuali di dalam sholat Jumat. Itu nanti kita bahas juga. Ini kita masih bicara di awal kitab ini, masih musannif pengarang kitab ini masih berbicara tentang fadilah berjamaah. Ya, fadilah berjamaah. Ya. As-salamatu minan nifaq. Kemudian qabulus sholat, diterimanya sholat. Ya tadi itu saling sambung menyambung antara sholat orang yang satu dengan yang lain. Berbeda kalau kita sholat sendiri. Ya. Tapi kalau kita lihat di dalam kitab Baijuri, atau kalau kita lihat di dalam kitab Fathul Mu'in, Imam Al-Ghazali berkata agak berbeda, tapi konon itu sudah dicabut informasinya pendapat itu. Tapi sebagian pendapat mengatakan ya tetap berlaku. Jadi jika orang itu lebih khusyuk sholat sendiri, katanya Imam Al-Ghazali, maka dia lebih afdol sholat sendiri daripada berjamaah. Ini kata Al-Ghazali. Makanya orang yang menjadi imam itu harus betul-betul kita lihat siapa yang menjadi imam. Jadi urutan kemarin di dalam kitab Fathul Wahhab oleh Syekh Zakaria Al-Ansari sudah dijelaskan. Dia dilihat dulu nasabnya, dari syarifahnya, dari bangsa Sayyidnya, ya. Kemudian dilihat nanti yang selanjutnya setelah yang dua syarat itu baru kemudian aqoh, dia ahli fikih. Yang kedua baru kemudian yang paling akro, yang paling banyak yang paling banyak membaca Al-Qur'annya, bukan hanya hafiz. Kalau hafiz tapi kemudian meninggalkan Al-Qur'annya, yaitu tidak menjadi akro. Yang ketiga baru kemudian aura, orang yang paling waro orangnya. Jadi ini mungkin minal mutasawwifin atau mutajarridin, orang ahli tasawuf. Kemudian setelah itu baru yang kemudian ahsanu khuluqan, yang paling baik akhlaknya, ya, yang disukai orang. Ya, yang sebaik-baik pemimpin itu ya yang dia mencintai kita dan kita mencintai dia. Makanya jadi imam itu harus orang yang benar-benar disukai. Ya, jangan kita semau-maunya jadi imam terus. Nah, jadi ini kemudian yang selanjutnya itu kan ahsanu siyaban, yang paling baik bajunya. Ya, baju yang baik itu warna putih, Rasulullah. Kemudian baru yang terakhir kata Syekh Zakaria Al-Ansari itu adalah ahsanu wajhan, kan yang paling baik rupanya. Tapi ini kata beliau hadhihi min ziyadati, terakhir ini tambahan saya katanya. Nah, jadi perlu kita lihat sehingga orang itu bisa menjadi khusyuk di belakangnya. Ya, jadi makmum itu bisa menjadi khusyuk ketika sholat. Kemudian selanjutnya adalah al-ajrul azim. Pahalanya itu adalah sangat agung, sangat besar. Jadi tadi di hadis yang dijelaskan oleh musannif ada dua hadis. Ada yang mengatakan 27 derajat, ada yang mengatakan 25 derajat. Dan mendapatnya itu adalah dari aspek yang sudah dijelaskan tadi. Jadi pahalanya adalah sangat besar. Ya, kalau kita memang sholat sendiri itu kan hanya satu fadilahnya. Lalu kemudian kapan kita bisa mendapatkan 27? Jadi kalau sehari semalam kita sholat itu adalah 5 kali, berarti sehari kita mendapatkan 5 fadilah. 2 hari mendapatkan 10, 3 hari mendapatkan 15, 4 hari mendapatkan 20. Ya, kemudian 5 hari mendapatkan 25. Yaitu bisa terkejar sampai 5 harian itu. Padahal kalau orang melakukan dengan sholat berjamaah maka dia mendapatkan 27 derajat. Nah, inilah yang membuat orang-orang itu
adalah bersemangat untuk datang ke masjid atau datang ke musola untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Tapi karena kondisi kita yang sekarang ini masih tidak normal, maka sholat berjamaah itu bisa dilakukan di rumah dan di mana saja. Jadi yang penting sholat berjamaah itu dilakukan adalah adanya imam dan adanya makmum. Ya, dengan istri kita, dengan anak kita sudah mendapatkan fadilah berjamaah. Ya. Kemudian maghfiratuz dzunub, dapat menghapus dosa. Ini salah satunya adalah daf'ul waswasi wal hifdzu minasyaiton. Dapat menolak rasa was-was dan kita terpelihara dari syaitan. Nah, jadi ini beberapa keutamaan dari sholat berjamaah, ya. Keutamaan sholat berjamaah. Ya. Dan yang paling utama berjamaah itu adalah ketika kita lakukan ya pada sholat subuh dan isya itu. Tapi sholat berjamaah yang paling utama itu adalah sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu adalah yang paling utama dilakukan berjamaah. Baru setelah itu urutan kedua itu adalah subuh, baru kemudian isya. Ya, jadi baru kemudian subuh, baru kemudian isya. Makanya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda, ya, jadi qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, shalla bina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaumas subha faqala asyahidun fulan qalu la qala inna hataini sholatain asqal. Jadi dua sholat ini adalah paling berat katanya. Ketika Rasulullah bertanya ada tidak sahabat yang sholat subuh itu ya, yaitu as-sholawatil alal munafikin. Ya, ini adalah bagi sholat-sholat bagi orang-orang yang munafik. Walau ta'lamuna ma fihima la'ataitumuhuma walau habwa. Seandainya mereka tahu tentang keutamaan sholat subuh berjamaah dan isya berjamaah itu, maka mereka akan mengatakan, dan Rasulullah mengatakan, la'ataitumuhuma walau habwa ay zahafan. Jadi mereka akan datang merangkak untuk melaksanakan sholat berjamaah subuh dan isya, ya. Jadi subuh dan isya. Tapi setidaknya ya kita tidak meninggalkan berjamaah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda. Jadi di sini dikatakan bahwa di antara keutamaan berjamaah isya itu adalah pakaian nama qoma nisfal lail, seakan-akan dia itu adalah berdiri setengah malam. Jadi bertahajud setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin pakaian nama shallal laila kullah. Siapa yang dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia ya sholat tahajud atau sholat sepanjang malam, kama fil hadis, sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Ya, jadi kita mungkin kalau orang masih sulit untuk kita temukan berjamaah subuh dan isyanya, berarti itu adalah masih berat itu. Tapi kalau orang sudah terbiasa datang berjamaah ke masjid, ke musola dan seterusnya, maka kita tidak ragukan dia itu tentang keimanannya. Jadi apalagi kita sholat subuh berjamaah, kemudian kita zikir, ya, kemudian sampai bukan hanya zikir, taklim juga masuk dari zikir itu. Kemudian dilanjutkan dengan zikir, kemudian taklim sampai waktu syuruk, kemudian melaksanakan sholat isyraq, kemudian sholat duha. Maka Rasulullah mengatakan apa? Rasulullah mengatakan itu adalah seperti orang yang melakukan haji dan umroh tamatan karena sempurna dan sempurna. Nah, jadi itu adalah salah satu mungkin diberikan keringanan bagi orang yang tidak punya uang atau rezeki untuk pergi melaksanakan ibadah haji dan umroh. Sesungguhnya banyak hal yang disediakan oleh Allah mengenai pahala-pahala yang setimpal dengan bacaan-bacaan yang lain.
Ya, seperti kalau kita baca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka kemudian itu adalah sama seperti mengkhatamkan Al-Quran, ya, dan seterusnya. Tapi bagi kita yang bisa baca Al-Quran, ya bukan berarti surat Al-Ikhlas saja yang kita baca. Ini sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah. Fa'an Abi Darda radhiyallahu an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi mushalah illa qad istahwadha alaihim syaitan. Ya ini. Nah, jadi makanya tadi di dalam kitab Taqriratus Sadidah ini dijelaskan sholat berjamaah itu dapat menolak was-was dan terpelihara dari setan. Dan setan ini luar biasa jamaah sekalian. Kalau kita lihat di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, ya, kenapa kemudian was-was itu diberikan kepada sebagian orang? Apakah dia kemudian itu adalah ragu-ragu ataukah bagaimana? Jadi kata Imam Nawawi di situ, pencuri itu tidak akan masuk kepada rumah yang kosong, katanya dalam kitab Al-Azkar. Sama halnya setan itu dia tidak akan masuk kepada rumah yang kosong. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mencermati apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi itu sebenarnya adalah sebagai salah satu penggembira bagi kita yang kadang-kadang sering was-was itu. Kadang-kadang di wudunya sering was-was, kemudian di usollinya sering was-was, dan seterusnya. Karena sebenarnya rasa was-was itu muncul karena khawatir ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Berbeda oleh sebagian orang yang melakukan wudu, melakukan sholat, yang tidak menghiraukan sama sekali apakah itu diterima atau tidak. Ya. Tapi kalau orang yang was-was itu karena dia itu adalah merasa khawatir ibadahnya tidak diterima oleh Allah, sehingga itu yang membuat dia was-was. Tapi sebenarnya kita tidak perlu was-was, kita perlu bahagia dan gembira saja. Ya, itu seperti yang dikatakan Busbah kalau tidak salah itu ada orang mencuri tidak ketahuan temannya, dia senang itu. Ada orang korupsi tidak ketahuan orang, mereka senang padahal melakukan kemaksiatan. Ada orang kemudian berzina dibayar ratusan juta, dia senang padahal mereka itu adalah melakukan sebuah kesalahan. Loh, masa kita ini sudah beribadah katanya, jadi kita sudah beribadah, kemudian kita tidak, masih ragu-ragu dan tidak, masih susah. Mestinya kita setelah selesai beribadah itu kita senang. Perkara sholat itu diterima dan tidak oleh Allah, sambil kita tetap kemudian memperbaharui, sambil kita tetap untuk menjaga bagaimana adabnya, bagaimana khusyuknya, dan seterusnya. Ya, karena sholat itu nanti teruslah kita sholat, pada suatu ketika maka sholat itu akan berubah kehidupan kita. Ya, terutama kita sholat berjamaah ini, jamaah sekalian rahimakumullah. Karena dengan sholat berjamaah kita bisa bertemu dengan kawan di situ, silaturahim terjaga. Ya, kalau kita terbiasa sholat ke masjid atau ke musala, kalau suatu hari kita tidak sholat berjamaah, pasti jamaah lain akan merindukan kita. Kemana si pulang? Kenapa tidak hadir? Ya. Jadi itu pasti akan bertanya-tanya. Ya, karena kebiasaan datang sholat berjamaah. Tapi bagi sebagian orang yang tidak biasa sholat berjamaah, maka tidak ada rasa sama sekali. Dan kalau kita baru memulai sholat berjamaah itu kadang-kadang ada rasa malu karena ada saja kawan yang bilang, wih sekarang sudah mulai hadir, mulai sholat. Ya itu sebenarnya gangguan saja. Itu tidak usah dihiraukan. Karena lambat laun kita akan terbiasa untuk sholat berjamaah. Lambat laun akan seperti itu. Jadi apalagi kita mulai dari Ramadan. Jadi biasanya kalau orang yang tidak pernah berjamaah ke masjid atau ke musala, kalau bulan Ramadan mereka sholat berjamaah. Jadi Ramadan itu saja dimulai. Ya kan kalau Ramadan sudah menjadi kebiasaan, dimulai berjamaahnya terus sampai selesai Ramadan tetap disambung. Ya, selesai Ramadan tetap disambung berjamaah sehingga menjadi kebiasaan. Ya.
Nah, jadi ini jamaah sekalian rahimakumullah, kita watawasau bil haq watawasau bisabr, saling mengingatkan tentang kebenaran. Jadi pentingnya sholat berjamaah. Tapi untuk saat ini karena situasi kita yang masih tidak memungkinkan, karena ada rasa was-was dan seterusnya karena wabah penyakit ini, mungkin bagi kita yang merasa was-was untuk tidak bisa datang ke situ, ya cukup kita sholat berjamaah dengan anak dan istri kita di rumah saja. Ya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang terakhir yang dijelaskan di dalam kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah ini juga yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Sini dikatakan wa min khasaisil muhafadzah 'alal jamaah, dan di antara kekhususan menjaga sholat berjamaah itu adalah anha alamatul iman. Itu adalah tandanya orang beriman. Yaitu tadi. Jadi kalau kita melihat, menyaksikan ada orang selalu dia terbiasa datang ke masjid, gitu ya, maka saksikanlah dengan keimanannya. Pasti dia orang baik. Pasti dia orang baik. Jadi sholat berjamaah itu juga muasalatu ma'allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu adalah yang dapat menyambungkan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi membiasakan diri datang sholat berjamaah itu adalah alamat baiknya iman seseorang. Ya. Jadi biasakan saja, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia fana. Sekarang umur kita berapa terus itu. Ya, yang penting kita sudah berniat untuk tetap mau melakukan sholat berjamaah. Dan minimal tadi niat. Jadi di sini dikatakan niat, kalau sudah niat kemudian kelolos jamaahnya, itu juga tetap mendapatkan pahala karena niat itu. Karena niat. Makanya ada pertanyaan, ya, kenapa kalau orang Muslim itu padahal dia tidak hidup selama-lamanya, tapi begitu mereka meninggal, dia orang mukmin meninggal, ya kemudian dia masuk surga dan hidup di surga selama-lamanya. Ada orang kafir, ya padahal kafirnya tidak seumur hidupnya, ya tidak selama-lamanya, tapi begitu dia meninggal, dia akan di neraka itu selama-lamanya. Ini kenapa? Itu oleh sebagian ulama dijawab begini, karena orang yang sholat atau orang yang beriman itu, seandainya dia diberikan usia oleh Allah hidup selama-lamanya, maka dia akan beriman selama-lamanya. Tapi karena dia diberikan hidup hanya 60 tahun oleh Allah, ya maka begitu dia meninggal, dia diberikan surga oleh Allah selama-lamanya di surga. Kenapa? Ya karena dia sudah punya niat mau beriman selama-lamanya kalau dia masih hidup. Nah begitu pula dengan orang yang kafir tadi. Kenapa dia di neraka itu selama-lamanya? Karena dia di dalam hidupnya itu masih berniat kalau dia hidup selama-lamanya di dunia, ya maka akan kafir selama-lamanya. Nah ini kan dilihat dari aspek niatnya, ya. Jadi dilihat dari niatnya, ya. Jadi ini jamaah sekalian rahimakumullah, kita masih membahas pengantar dari sholat berjamaah ini ya pada halaman 289. Jadi yang pertama itu adalah al-'itq wan najatu minan nar, jadi selamat dari api neraka, kemudian as-salam minan nifaq. Kalau kita mendawamkan jamaah itu kita akan selamat dari sifat munafik, ya. Kemudian yang ketiga adalah qabul sholat, itu adalah diterimanya sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita yakin bahwa di antara banyak jamaah itu adalah pasti ada salah satu wali min auliyillah, ya, wali dari wali-walinya Allah, ya, dia yang nyambung sholat, ya kan. Setan ini luar biasa. Jadi 1 jam kita cari sisir gak ketemu, tapi begitu kita takbir Allah Akbar, itu langsung ada bisikan telinga, di atas ini betul. Ini setan itu luar biasa, ya, maka kita harus dalam tradisi pesantren itu kita adakan bina suasana, ada zikir sebelum sholat, ada tilawatil Quran, ada bacaan selawat, karena begitu kita masuk ke ibadah sholat
kita sudah fokus dan bisa konsentrasi. Walaupun oleh sebagian orang kemudian itu adalah disalahkan, ya, karena tidak ada aturan syarat dari agama, katanya ya itu kan perbedaan pendapat saja. Kita harus melihat dari aspek positif apa yang dialirkan dari ketika kita baca istighfar sebelum subuh atau bacaan selawat atau apa namanya syair-syair sebelum melaksanakan ibadah sholat. Gitu ya. Kemudian al-ajrul azim, mendapatkan pahala yang agung yang besar. Kemudian maghfiratul dzunub, dapat menghapuskan terhadap dosa. Kemudian daf'ul waswasi wal hifdzi minasyaitan, dapat menolak rasa was-was dan terpelihara dari syaitan. Ini mungkin jamaah sekalian rahimakumullah. Besok kita akan bahas kembali tentang bagaimana aturan jamaahnya dalam fikih, ya, kapan dia makruh, kapan dia mubah, kapan dia khilaful aula, kapan dia haram, dan seterusnya. Besok kita lanjutkan. Mudah-mudahan kajian kita pada sore hari ini ada manfaat dan barokahnya, dan mudah-mudahan kita sekalian bisa menegakkan sholat jamaah ini, walaupun itu kita lakukan dengan keluarga kita, ya. Jadi mungkin sangat tepat apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Afifuddin Muhajir dalam kitab Fathul Mujib Al-Farid itu. Jadi walaupun hanya dilakukan di rumah, maka dia juga hasil sholat berjamaah. Ya, mungkin dalam kondisi saat ini mungkin dalam rangka memutus pandemi ini mungkin ada baiknya bagi kita yang khawatir untuk melaksanakannya di rumah saja bersama istri dan anak dan seterusnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.